Di sebelah kiri saya ini kok kayak ada yang menyapa. Saya tanya, ternyata kuburan. Namanya Laodeguntu. Makamnya tidak tahu di mana, tapi mudah-mudahan Allah dalam perjalanan ziarah kita kali ini ditunjukkan. Paling tidak untuk kita mengingat mati. Kalau kita mati tidak ada yang ingat, sedangkan orang-orang hebat seperti ini pasti ada yang mengingat. Yaitu pada masanya Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin. Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin. Jadi beliau itu mengutus putranya namanya Muhammad Yahya untuk pergi ke Tomia. Fokus kajiannya, fokus dakwahnya adalah membersihkan kepercayaan lama yang tidak bisa disinergikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Salah satu santri dari Pondok Pesantren Sidogiri namanya Kiai Haji Husni Madani, meninggal 4 bulan yang lalu. Beliau ini nanti ketika kembali ke Jawa jadi khodimnya Ralilur. Ralilur itu cicinya Syakhona Khalil. Jadi sanad keilmuan di sini itu, jadi ada dari Sidogiri, ada dari Cangaan Bangil, kemudian juga banyak dari Sidogiri, dan sekarang ini yang paling banyak juga dari Nurul Jadid. Salah satunya Ustadz Sumail ini. Ustadz Sumail, kemudian ada adiknya, dan kemarin ada juga dari Nurul Ulum ya, Bondowoso, perempuan itu. Yang mana kita tahu Pondok Nurul Ulum Bondowoso itu juga sanad keilmuannya juga dari Pondok Pesantren Nurul Jadid. Jadi supaya kita tahu bagaimana Islam ini masuk ke bumi Tomia. Saya berada di Benteng Patuwo. Ini benteng peninggalannya Kesultanan Buton. Nah, dia didirikan di sini. Bentengnya ini bukan untuk, ini katanya Ustadz Sumail sih, saya tidak tahu. Nanti kita naik ke atas. Bentengnya digunakan bukan untuk perang, walaupun ada meriam di atas. Ada meriam tidak? Ada meriam, nggak tahu dia. Jadi ini benteng bukan untuk perang, tapi benteng untuk mengintai. Jadi di sebelah sana ya, Banda. Laut Banda, takut ada para penjajah itu datang menuju Kesultanan Buton, diintai dari sini. Kemudian kalau memang datang nanti segera dikabarkan ke Keraton Buton. Ngabarkannya bagaimana? Mungkin pakai WhatsApp pada saat itu ya. Kalau enggak ya pakai Facebook mungkin. Enggak tahu juga bagaimana cara mengabarkannya. Karena kalau saya kemarin tanya-tanya ke para orang-orang tua di sini, dari sini ke Buton saja itu bisa 1 bulan lebih zaman dahulu kala, gitu ya. Karena dia pergi ke sana untuk berdasarkan angin. Kalau tidak ada angin, walaupun tinggal 1 kilo, 2 kilo bisa kembali lagi kapal itu. Jadi ini orang-orang zaman dahulu tidak tahu bagaimana cara mengabarkannya. Kalau ada penjajah melewati daerah sini, mengabarkannya ke Buton bagaimana tidak tahu. Oke, kita akan ke atas. Ke atas kan? Ya bilang saya maksudnya masih dikit lagi. Saya kabarin. Oke saja itu. Kalau beliau berhalangan berarti tidak. Nah ini ya, kalau kita memang ziarah kubur untuk mengungkap sesuatu, saya yakin Allah itu akan mengarahkan kita ke apa yang kita cari. Jadi ada rahasia-rahasia yang akan kita temui. Ini saya baru bikin video tadi, mau masuk ke Benteng Patuwo. Di sebelah kiri saya ini kok kayak ada yang menyapa. Saya tanya, ternyata kuburan. Terus katanya Ustadz Sumail ini namanya makamnya Laodemaita. Jadi begini ceritanya. Ada Sultan Buton, Keraton Buton, namanya Sultan Syamsuddin. Sultan Buton. Berdasarkan musyawarah syara Lakina Babato dan Bontosio Limbona, ya itu bahasa Buton lah, saya tidak tahu. Berdasarkan musyawarah syara para ulama Lakina Babato dan Bontosio Limbona itu tidak boleh tinggal di Keraton Buton lagi, tapi dia harus menyebar berdakwah di daerah-daerah kekuasaan Kesultanan Buton. Nah, salah satunya Tomiain dan Wakatobia. Nah, yang diutus adalah Laodemaita ini. Laodemaita ini adalah putranya Sangea Kopea. Tidak tahu toh? Nah, nanti mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala
petunjuk di mana makamnya beliau, entah di sini atau di Buton. Tapi beliau ini adalah putranya Sangea Kopea. Sangia ya bahasa Tomia ya. Sangia Kopea. Punya putra namanya Laode Maeta dan mempunyai keturunan di daerah Usuku. Nah, kemudian ya itu dulu deh. Alhamdulillah kita baru saja ziarah ke salah satu leluhurnya, orang-orang Usuku. Jadi orang-orang Usuku ini perlu tahu, Laode Maeta putra dari Sangia Kopea, utusannya Sultan Buton, namanya Sultan Syamsuddin. Ada 2 orang yang diutus. Ini gelombang pertama. Jadi gelombang pertama periodenya Kesultanan Buton. Nanti ada beberapa ini. Jadi ada 2. Yang pertama Laode Maeta ini bin Sangia Kopea. Kemudian ada namanya di daerah Waha. Waha itu mana? Sana ya. Yang kita mau akan lewati. Yang nanti insya Allah habis ini kita akan ke masjidnya, ke masjid tertua di sana. Namanya Laode Guntu. Makamnya tidak tahu di mana, tapi mudah-mudahan Allah dalam perjalanan ziarah kita kali ini ditunjukkan. Paling tidak untuk kita mengingat mati. Kalau kita mati tidak ada yang ingat, sedangkan orang-orang hebat seperti ini pasti ada yang mengingat. Oke, kita lanjut perjalanan berikutnya. Ini kita sudah di kawasan benteng pengintai zaman Kesultanan Buton. Nah, ini masih ada pondasi-pondasinya. Nah, ini masih gitu bahasa Tomia. Masjid. Artinya masjid. Jadi sudah tinggal pondasi ini. Seperti ini. Kecil ya bentengnya di daerah sana itu. Benteng-bentengnya sekeliling. Jadi di sana itu daerah laut. Kita di atas puncak ini untuk mengintai takut penjajah lewat dari Laut Banda menuju Kesultanan Buton. Oke, kita balik dulu terus berputar-putar ke Pulau Tomia. Jadi kita sementara istirahat dulu habis ziarah menelusuri jejak masuknya Islam di Pulau Tomia. Karena kita capek tapi sebenarnya belum selesai. Habis ini kita ke masjid tertua di daerah Waha, betul ya? Yang dibangun pada masa Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin alim, waliullah, itu mempunyai beberapa kitab. Itu banyak sekarang di internet ditemukan oleh teman-teman NU lah. Punya ya? Nah itu kan punya. Ada kitab-kitab tauhid dan sebagainya. Jadi begini, kalau tadi Laode Maeta bin Sangia Kopea itu hidup pada zaman Sultan Syamsuddin pada tahun 1704 sampai 1709 berdasarkan Google sih tadi itu tahunnya. Nah kemudian ada generasi berikutnya, yaitu pada masanya Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin Qaimuddin. Jadi beliau itu mengutus putranya namanya Muhammad Yahya untuk pergi ke Tomia. Fokus kajiannya, fokus dakwahnya adalah membersihkan kepercayaan lama yang tidak bisa disinergikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian beliau membangun 3 masjid tertua di Tomia. Posisinya ada di Usuku, yaitu Masjid Al-Hikmah. Saya waktu hari pertama di Tomia kemarin ngisi pengajian di situ. Kemudian bikin juga masjid di Tiroau. Masjid apa itu ya? Masjid Al-Khair. Masjid Al-Khair. Itu kemarin maghrib, kemarin malam saya juga ngisi pengajian di situ. Kemudian setelah ini kita akan ke masjid di Waha. Ini apa? Jadi Sultan Muhammad Yahya ini punya beberapa murid. Di antaranya adalah Muhammad Ja'far, kemudian ada Laode Zinggi, kemudian juga ada, maaf kalau ada backsound suara-suara makhluk astral. Ada Laode Zinggi, kemudian ada juga Laode Hade. Nah, Laode Hade ini kakek buyut saya. Beliau meninggal di Mekah. Nah, jadi punya
Tapi meninggalnya waktu pergi haji itu bukan dari Tomia, dari kemarin katanya ibu dari Bitung atau dari mana. Jadi punya beberapa istri, istrinya di situ kemudian pergi ke Saudi, ke mana? Pergi haji, meninggal di sana. Nah, kemudian Laode Hade dan Laode Zengge ini punya beberapa santri. Di antaranya adalah Muhammad Thohir, kemudian ada Haji Muhammad Hanafi, kenal ya. Ada juga putranya sendiri, yaitu putranya Laode Hade, yaitu kakek saya, Laode Sulaiman. Nah, fokus kajiannya adalah tasawuf ya. Jadi kalau pada masa sebelumnya dibangunkan masjid-masjid, fokus pada generasi ini itu untuk ngisi pengajian-pengajian. Ngisi pengajian. Nah, kemudian generasi berikutnya ini baru datang dari Jawa. Datang dari Jawa. Yang saya ketahui ada orang Banda namanya Bagong. Jadi dia berlayar pergi ke Tomia, dia kaget melihat Tomia ini karena ulamanya sedikit lah begitu. Kemudian ada dia mengutus salah satu santri dari pondok pesantren Sidogiri namanya Kiai Haji Husni Madani, meninggal 4 bulan yang lalu. Beliau ini nanti ketika kembali ke Jawa jadi khodimnya Ralilur. Ralilur itu cicinya Syekhona Khalil. Jadi Kiai Husni Madani waktu masih muda setelah dari pesantren dia berdakwah di sini atas arahannya Pak Bagong tadi itu yang dari Ambon, 1 tahun di sini. Sepulangnya dari di sini dia melihat kondisi Tomia ini kurang itu ya, syiar Islam kurang berkembang baik lah. Nah, maka dia meminta adiknya yang masih statusnya santri dari pondok pesantren Cangaan Bangil. Nah, pondok Cangaan Bangil ini dulu juga pondoknya Syekhona Khalil Bangkalan waktu masih muda. Meminta adik sepupunya, yaitu bapak saya sendiri, kayak Ahmad Khadir Romli. Setelah beliau bapak saya izin sama gurunya Kiai Khalil Ali, akhirnya diizinkan 11 hari terombang-ambing di lautan pakai perahu layar menuju Tomia ini. Nah, ini ada yang cerita itu Ustadz Sumail. Di perlayaran sedang di dalam lautan itu, bapak saya itu mimpi dia tinggal di sebuah rumah, di depannya ada rumah, ada perempuan menjemur pakaian. Begitu dia tiba di daerah Usuku, dia kaget, dia tinggal di rumahnya Haji Ilyas kan. Loh, ini kan di depan rumah ini ternyata, loh ini kan rumah yang ada di mimpi saya. Dan rumah ini yang saya tinggali yang ada di mimpi saya. Tapi kok perempuan yang jemur pakaian kok tidak ada begitu. Singkat cerita nanti itu ibu saya. Tapi ibu saya statusnya masih belajar di Bau-Bau. Nah, kemudian ibu balik ke Tomia. Dia kaget melihat Waode Zamani ini ibu saya. Loh, ini yang di mimpi saya. Nah, singkat cerita nanti ibu ini juga menikah dengan bapak saya. Ibu Waode Zamani, bapak Ahmad Khodri. Karena bukan Laode, jadi saya juga bukan Laode lah. Nah, kemudian di sini bapak sempat bikin madrasah sanawiyah, gitu ya, Darul Ulum. Ini untuk tabarruk atau tafaul ke pondok pesantren Kiai Habsyi. Jadi kakek nenek moyang. Jadi saya Abdul Ghaffar bin Khodri bin Romli bin Habsyi. Kiai Habsyi ini punya bangun pesantren di Bangkalan. Jadi untuk tabarruk dinamakannya sama, Darul Ulum. Tapi bertahan hanya 3 tahun. Kemudian tapi mengkader. Ada namanya om saya, Om Malik Idris. Kemudian Malik Idris mengkader Ustadz Sumail. Kemudian walaupun bapak saya dan ibu saya pulang ke Surabaya tetap mengkader itu. Jadi ada setiap sudah sering mengirim beberapa ustadz. Di antaranya siapa saja yang dikirim? Ustadz Abdul Rahim itu dari pondok mana? Sidogiri. Kemudian ada Ustadz Nurholis ya. Nurholis juga dari Sidogiri. Dan kemarin saya dialog sama beliau, dia juga dari pondok apa itu saya lupa. Ini ya kakak sepupu saya, Ning almarhum Neng Isu. Jadi dia punya pesantren di dekat pondok Dalwa itu, pondoknya Uki ya. Darul Dakwah itu kan ada pondok kecil ya, pondok tua. Itu kakak sepupu saya, Neng Isu almarhum. Jadi dia katanya santrinya situ juga. Jadi sanad keilmuan di sini itu, jadi ada dari Sidogiri, ada dari Cangaan Bangil, kemudian juga banyak dari Sidogiri, dan sekarang ini yang paling banyak juga dari Nurul Jadid. Salah satunya Ustadz Sumail ini. Ustadz Sumail, kemudian ada adiknya dan
kemarin ada juga dari Nurul Ulum ya, Bondowoso, perempuan itu. Yang mana kita tahu Pondok Nurul Ulum Bondowoso itu juga sanad keilmuannya juga dari pondok pesantren Nurul Jadid. Jadi supaya kita tahu bagaimana Islam ini masuk ke bumi Tomia. Oke, ini apa namanya? Kita karena lagi duduk-duduk, karena lagi santai, sebenarnya belum selesai. Habis ini kita akan ke masjid tertua di Waha yang dugaan saya didirikan pada masa Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Kita lihat nanti. Oke, sekian. Teman-teman lucu ya. Jadi kita lagi nongkrong, duduk-duduk bicara tentang ini. Tadi saya menyebut nama-nama. Ada namanya apa? Siapa tadi? Cucunya Laude Hanafi, siapa namanya? Tapi cucunya Laude Hanafi tadi namanya? Laude Hanafi itu, Muhammad Hanafi itu keturunannya Laude Zinggi gitu ya. Nah, ternyata Laude Zinggi keturunannya juga ini nih. Ini keturunannya Laude Zinggi. Kemudian tadi ini siapa? Itu ya. Jadi ini percakapan ala warung kopi lah ya. Ini kita nongkrong tiba-tiba tersambung semuanya. Oke, kita tadi sudah setengah hari keliling ke Tomia, ke makam-makam keramat dan peninggalan para leluhur di Pulau Tomia dahulu. Nah, ini tadi saya baru saja sampai di rumah untuk istirahat, rumahnya Laoki. Baru saya sampai istirahat, kemudian saya dapat kiriman buku dari El Urufi Prasad. Urufi Prasad ini saya, kakaknya ibu saya. Saya langsung mencocokkan. Ternyata apa yang tadi istilahnya hasil ziarah tadi itu betul sekali. Coba saya bacakan ini, terutama di poin tentang Laode Maeta tadi itu. Di sini disebutkan akibat keputusan ini, maksudnya keputusan musyawarah syara bahwa Lakina atau Bobato Bontosio Lombona, jadi para pegawai-pegawai syara itu di Keraton Buton harus pergi ke daerah-daerah kekuasaan itu. Maka dikirimlah Laode Maeta, anak Sultan Sangia Kopea. Betul ya yang tadi saya sampaikan itu. Tidak tetap harus tinggal tetap dan berketurunan di Usuku Tomia. Sekarang saya berada di Usuku. Kemudian ada juga namanya Laode Laguntu. Nah, ini tadi saya coba mencari makamnya tapi tidak bertemu. Jadi beliau ini adalah anak Kenepulu Baluwu, anaknya Yarona Mbelu Jengko, dan dia di Tomia ini tinggal di daerah Waha. Betul, berarti apa yang saya sampaikan tadi ternyata betul. Jadi lagi-lagi teman-teman, nah ini jadi begitu teman-teman, kalau kita memang niat untuk nyari para leluhur itu insya Allah Allah akan mengarahkan tentang para leluhur kita. Oke, mungkin sekian dulu. Nanti kalau ada apa-apa saya lanjut lagi. Terima kasih. Iya ya. Jadi begini Om, poinnya saya terima kasih. Ini jadi Allah itu semacam mengarahkan saya. Satu hari ini keliling Tomia, masuk ke hutan dan sebagainya. Saya menelusuri leluhurnya orang-orang Usuku, ketemu Laode Maeta. Saya istilahnya tawasul lah itu sebagainya. Kemudian saya bikin video. Pulang saya menerima bukunya Urufi ini, ternyata semuanya sama. Jadi memang ya itu saya terima kasih sekali. Nanti ini insya Allah saya pelajari Urufi gitu. Oke, mungkin itu dulu ya Urufi ya. Nanti kapan-kapan kita koja-koja. Oke, makasih Urufi. Ya, assalamualaikum.